Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di tahun 2025. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sambung kartunya. Cek untuk energi kamu di tahun 2025. Seperti apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini bukan milik kamu ya. Oke, di sini ada play, ada ending. Wah, luar biasa ya sebenarnya ya. Ada security. Di tahun ini sepertinya kamu itu akan selalu dilindungi dari hal-hal negatif, dari hal-hal buruk, dari semua masalah yang kamu hadapi. Itu kamu akan bisa menyelesaikannya ya. Walaupun di sini ada banyak ancaman, tantangan, rintangan nantinya, tapi pada akhirnya bisa jadi di pertengahan bulan itu semua masalah kamu akan selesai ya. Apalagi di sini juga ada ending, kamu akan segera mengakhiri segala penderitaan, mungkin segala kekecewaan. Kamu akan mengakhiri kesendirian kamu, atau kamu akan mengakhiri semua dilema kamu ataupun yang lainnya. Karena di tahun ini ya, kamu itu benar-benar akan menjadi sosok yang menarik perhatian banyak orang. Ya, bahkan di sini aku juga melihat benar-benar menjadi sosok yang kuat, energik, mandiri, dan kamu punya ambisi yang benar-benar bisa terwujudkan nantinya. Ya, di sini aku melihat ada suatu kebahagiaan juga. Kamu akan bisa melewati masa transisi juga di sini. Masa transisi kamu akan segera kamu lewati, dan rencana-rencana kamu ada planning itu akan benar-benar bisa terwujudkan. Ya. Tapi di sini ada shadow works. Mungkin ada hal-hal negatif yang akan mengikuti kamu, tapi semua itu akan bisa kamu atasi. Nah, kalau kita baca tentang The Moon, ada sebuah harapan-harapan kamu yang dulunya tidak terwujudkan, di sini bisa terwujudkan. Ya. Dan aku ngerasa ya, beberapa dari kamu di tahun ini, di awal tahun, kamu akan benar-benar kayak sibuk banget nantinya untuk membenahi semuanya. Karena di sini ada masa transisi ya. Jadi sibuk banget, tapi semua itu akan membuat kamu sangat bergairah dalam menjalankannya. Tidak ada sebuah tidak ada sebuah energi-energi yang membuat kamu mundur, nggak ada. Bahkan di sini kamu akan maju gitu ya. Ini yang aku rasakan. Kita coba lihat lagi di sini. Nah, ini ada fire, strong emotion. Jadi ada emosi kamu yang cukup luar biasa di sini. Terus ada juga passionate love or hate ya. Di sini mungkin ada sebuah gairah di mana mungkin akan mendatangkan cinta atau mendatangkan benci. Nah, itu kamu harus berhati-hati ya. Ini koin, sebuah rezeki kamu, money will be coming to you. Uang akan datang kepada kamu. Oke. Jadi kamu harus bersiap-siap. Aku coba turunkan dulu semua kartunya ya, baru kita baca. Nah, ini juga ada temporary problem. Maka akan ada apa ya? Akan ada masalah juga yang akan kamu hadapi. Ini target, tetapi target kamu ini akan benar-benar goal gitu loh. Akan benar-benar terwujud di sini. Dan kamu juga akan meningkatkan intuisi kamu. Trust your intuisi kamu, akan yakin dengan intuisi kamu. Jadi apapun itu, segala sesuatu itu iya bisa kamu wujudkan dengan intuisi kamu. Mungkin intuisi kamu juga yang akan menuntun kamu nantinya. Bukan compliment from and admire. Ya, banyak juga yang benar-benar kagum terhadap kamu. Nah, jadi kalau aku lihat ya, di tahun ini kamu akan benar-benar menjadi pusat perhatian juga.
Terus kamu mungkin akan ada pengagum-pengagum rahasia di sini akan bermunculan karena dengan semangat kamu, dengan masa transisi kamu, mungkin dengan hebatnya kamu saat ini, mungkin di tahun ini kamu akan makin bersinar. Kamu akan berkilauan di sini, ya. Energi kamu akan berkilauan sehingga kamu itu menjadi sosok yang banyak dikagumi, ya. Dan juga di tahun ini aku melihat menandai waktu yang tepat juga untuk membangun komitmen yang lebih kuat dalam hubungan cinta, ya pastinya ya. Ya mungkin seperti menentukan status hubungan atau merencanakan masa depan ini kamu. Baik itu tentang cinta ataukah tentang bisnis kamu di sini. Oke. Nah, kamu di sini juga aku melihat apapun impian-impian kamu di tahun-tahun sebelumnya itu belum selesai, belum terwujud, di tahun ini mungkin kamu akan bisa mewujudkannya. Mungkin di awal sekitar bulan Februari atau mungkin di akhir Januari gitu ya. Kamu sepertinya udah melihat nih ada bayangan-bayangan bahwasanya apa yang kamu impikan, apa yang kamu harapkan itu bisa terwujud. Oke. Nah, perubahan atau peningkatan peran ini akan membawa kamu ke suasana optimis dan kebanggaan. Kamu akan bangga dengan diri kamu akan bangga dengan rencana yang kamu lakukan karena itu bisa terwujud. Jadi kamu seperti mengapresiasi diri kamu ya nantinya ya. Oke. Di sini aku juga melihat kamu itu akan benar-benar kayak percaya dengan diri kamu sendiri. Kamu percaya akan diri kamu, bahwasanya kamu mampu. Jadi di tahun ini kamu akan benar-benar tahu nih apa yang harus kamu lakukan. Karena di tahun kemarin itu kamu merasa kurang percaya diri. Mungkin ada rasa ketakutan, ada rasa tidak percaya diri ya. Terus kamu ada rasa kekhawatiran gitu ya. Sehingga membuat kamu merasa stuck gitu ya. Kayak tidak mampu. Tapi di tahun ini kamu akan benar-benar punya gairah cukup luar biasa. Ada target yang akan kamu capai. Semoga di pertengahan tahun target ini akan terwujud. Mungkin target untuk percintaannya kamu yang aku katakan tadi ya. Terus target kamu untuk mengakhiri semua permasalahan, mengakhiri semua perdebatan atau mengakhiri semua konflik di sini. Ya, ini akan berakhir. Oke, kamu seperti akan diberikan petunjuk di sini. Diberikan petunjuk untuk mungkin bisa menghadapi jalan mana yang harus kamu tempuh, terus menghadapi permasalahan, menghadapi tantangan dan rintangan di sini. Ya. Oke. Walaupun di sini banyak beban berat yang kamu pikul mungkin di sisa-sisa tahun sebelumnya. Itu masih ada beban-beban kamu dan tanggung jawab kamu yang harus kamu selesaikan dan itu bisa kamu selesaikan. Nah, jadi aku juga melihat beberapa dari kamu mungkin ada yang perlu untuk belajar atau perlu untuk memberikan atau menerima nasihat gitu ya dari mungkin orang terdekat, dari guru spiritualitasnya kamu, atau dari orang tua kamu, atau dari orang yang kamu tuakan lah ya. Nah, dan akhirnya di situ juga yang akan memotivasi kamu. Oke? Dan aku juga melihat di sekitar bulan April, Mei ya, itu akan ada hal-hal di luar nalar kamu itu terjadi, ya. Aku ngerasakan di sini. Karena kamu di sini dilindungi memang benar-benar kayak dilindungi ya. Jadi ada mungkin yang iri sama kamu, ada yang membenci kamu, ada yang mungkin ingin berniat jahat kepada kamu. Itu akan benar-benar bisa kamu atasi. Ini intuisi kamu berkata, oh orang ini kayaknya nggak suka deh sama aku. Apalagi mungkin di awal tahun, Januari, Februari, itu kamu sudah menunjukkan kualitas diri kamu, terus mungkin sudah menunjukkan kehebatan kamu atau bersinarnya kamu, sehingga memancing orang-orang yang tadinya kamu jadi pusat perhatian, ya. Ada beberapa dari mereka itu yang tidak suka, iri, karena kenapa sih kamu kok bisa banyak yang menyukai, aku enggak gitu loh. Jadi mereka jadi iri, karena kamu benar-benar orang yang begitu sangat positif. Ya, makanya kamu itu aura kamu itu kepancar, membuat orang-orang kagum. Tapi intuisi kamu mengatakan masih ada kok orang-orang yang tidak suka dengan keberhasilan kamu. Nah, tapi kamu bisa mengatasinya. Ya, oke. Nah, jadi di sini kalau secara keseluruhan ya di tahun 2025 ini secara general kamu ya mungkin tahun ini tahun di mana kamu akan mendapatkan kemakmuran dan kepuasan di dalam berbagai aspek kehidupan kamu.
Dengan memanfaatkan energi positif ya dan mengambil langkah yang proaktif, kamu dapat mencapai tujuan kamu yang diinginkan. Jadi benar-benar kamu itu uh, orang yang begitu memiliki energi positif di tahun ini. Karena kamu juga akan seperti dituntun dari intuisi kamu juga seperti dituntun dari dari logika kamu, dari gairah kamu, keinginan kamu yang begitu kuat, dan semangat juang kamu tentunya, serta doa. Ya, perjuangan kamu itu selalu kamu iringi dengan doa. Maka Tuhan selalu menjaga kamu. Nah, makanya di sini akan selalu berakhir. Ending, kamu akan bahagia, luar biasa sih. Ya mungkin di sini kamu akan bersinar dan makin berkilau gitu ya di tahun ini. Walaupun terkadang banyak cobaan, tantangan, tapi semua itu akan bisa kamu hadapi. Itu hebatnya kamu karena kamu sudah belajar. Di masa lalu itu sudah banyak pelajaran-pelajaran yang kamu ambil. Ya, kamu saring semuanya. Kamu kumpulkan menjadi sebuah energi positif. Sehingga akhirnya di tahun ini kamu siap untuk melangkah apapun yang terjadi, itu kamu bisa mengatasinya. Ya. Oke, kita coba lihat dari segi percintaannya kamu. Kita coba lihat ya dari percintaan yang kamu itu bagaimana. Nah, di akhir tahun aku ngerasakan bahwasanya target-target kamu yang di awal tahun ini sudah kamu planningkan ya, itu bisa akan terwujud. Walaupun terkadang baru satu persatu ya. Mungkin ada di sekian banyak planning kamu, target kamu, itu mungkin ada 1 atau 2, 3 yang terwujudkan di awal atau di pertengahan tahun. Namun di akhir tahun ya ini akan banyak ya, karena kamu sudah tahu nih caranya. Terus kamu yang tidak akan menunda-nunda waktu lagi. Terus kamu benar-benar akan bisa melewati masa transisi kamu juga. Ya, di situ. Oke, kita coba lihat dari percintaannya kamu. Bagaimanakah yang terbaca? Kalau soal rezeki, aku melihat dari finansialnya kamu itu akan benar-benar stabil ya, akan benar-benar stabil. Intinya uang akan datang kepada kamu dengan sendirinya. Bahkan kamu tidak sadar. Sebenarnya bukan dengan sendirinya ya. Kamu sudah berjuang dulunya, tapi hasilnya kamu dapatkan sekarang. Dan hasil yang sekarang kamu dapatkan itu mungkin dari perjuangan-perjuangan kamu di masa lalu. Terkadang doa-doa kamu juga. Dulu kamu berdoa, meminta kepada Tuhan. Tapi Tuhan belum mengabulkan. Ternyata di tahun ini Tuhan mengabulkan semua itu. Makanya dengan tidak terduga banyak uang akan datang kepada kamu. Ya mungkin ada yang mau datang menjalin suatu hubungan kerjasama, terus mungkin akan memberikan hadiah, mungkin akan memberikan kamu itu banyak hal rezeki yang tidak terduga nantinya ya. Semoga ya. Oke, nah di sini kalau dari segi percintaan, aku melihat ada separation. Ya mungkin ini yang aku katakan ending. Kamu sudah mengakhiri suatu hubungan yang memang sudah cukup lama mungkin terjalin ya. Kamu sudah meninggalkan atau kamu yang ditinggalkan. Ternyata seseorang yang berasal dari masa lalu kamu itu muncul saat ini. Di tahun ini kamu akan mendengarkan sebuah kabar, kamu akan tahu seseorang yang ternyata sudah menyakiti kamu dulu saat ini merindukan kamu, memikirkan kamu. Bahkan dia itu pengen punya masa depan bersama kamu. Nah, ini dia rasakan karena apa? Karena kamu yang sekarang yang makin bersinar. Kamu yang sekarang menunjukkan kualitas diri kamu, hebatnya kamu. Sehingga akhirnya orang-orang di masa lalu itu pengen mendekat lagi, apalagi kamu itu banyak yang mengagumi. Kamu itu banyak yang menyukai. Apalagi ya mungkin dia mendengar nih orang-orang yang dekat dengan kamu itu adalah orang-orang penting, orang-orang yang pengusaha, orang-orang yang berkelas gitu ya. Nah di situ dia kayak ngerasa, oh kamu kok bisa seperti ini ya sekarang. Ada penyesalan dari diri dia, ya. Nah di sini aku juga melihat ada seseorang yang mungkin yang menyimpan perasaannya sama kamu itu sudah cukup lama dan akhirnya terungkap. Kamu akan mengetahui seseorang yang sangat menyukai kamu di sini. Seseorang itu mungkin sudah lama ya mengenal kamu, tapi dia tidak mau untuk mengungkapkan. Dia simpan dalam hati, dia simpan baik-baik ya. Mungkin di waktu yang tepat nantinya dia akan mengungkapkan. Bisa jadi di di pertengahan tahun atau mungkin di bulan-bulan 4 gitu ya. Dia akan, atau di habis lebaran nih.
habis lebaran di bulan berapa itu. Nah, dia akan mengatakan kepada kamu bahwasanya aku tuh menyukai kamu loh sejak lama, karena di sini aku melihat kamu itu begitu indah, kamu itu begitu memancarkan aura, bersinar. Jadi banyak orang-orang ngerasa pengen dekat dengan kamu, tapi ada dari beberapa dari mereka itu kayak masih punya apa ya, kayak perbedaan status dengan kamu. Mungkin mereka merasa minder atau dia nggak percaya diri untuk dekat dengan kamu. Nah, di sini mungkin ada beberapa bulan dia seperti ingin menyetarakan statusnya dengan kamu. Bisa jadi itu terjadi sehingga akhirnya ya mungkin dia akan mengungkapkan. Nah, sekarang ini mungkin dengan kamu itu hubungannya hanya berteman. Ya, dia bahagia sih berteman dengan kamu. Ya mungkin ini juga yang membuat dia itu kayak menyimpan perasaan. Kita berteman, tapi aku takut untuk mengungkapkan. Takutnya nanti pertemanan kita akhirnya putus gitu loh. Kebanyakan begitu ya. Kita berteman, terus tahu-tahu dia ngungkapin cinta. Ya aku kan sama kamu kan berteman. Aku nggak bisa cinta sama kamu. Mungkin di awal. Ya mungkin di situ akhirnya putus begitu ya. Makanya di sini banyak ketakutan dari dia, ketakutan dari mereka-mereka yang berteman, yang punya rasa untuk ngungkapin. Karena takutnya semua itu berakhir. Tetapi di sini aku melihat mungkin ada yang batasi juga antara kamu dengan dia, ada boundaries, not today, mungkin tidak hari ini. Itu dia katakan, tidak hari ini aku ungkapkan kepada kamu, tapi suatu saat nanti aku akan ungkapkan. Atau bisa jadi ini orang berasal dari masa lalu ya. Orang yang berasal dari masa lalu itu sangat menginginkan kamu. Ya. Nah, yang ternyata ada juga beberapa dari kamu itu yang mendekati kamu itu adalah sosok yang mungkin dia sudah punya pasangan, atau bahkan dia sudah menikah ya. Dia sudah menikah, terus dia sangat menginginkan kamu. Itu karena apa? Ya karena dia melihat kamu itu dari segi body mungkin, dari segi banyak hal ya. Nah, di situ akhirnya kamu ngerasa juga, intuisi kamu mengatakan ini orang sih aku ngerasa nggak baik ya. Ini orang kayaknya hanya memikirkan body aku aja, memikirkan mungkin kalau kamu laki-laki sispeknya kamu gitu ya, kekarnya kamu. Kebanyakan begitu ya. Nah, jadi beberapa dari mereka-mereka itu ya banyak sih, tapi kamu harus hati-hati ya, lebih selektif lagi. Sebelum berkenalan, ya mungkin banyak yang para single di tahun ini itu akan menemukan kenalan-kenalan baru, teman-teman baru, karena mungkin dengan bersinarnya kamu itu mengundang banyak energi-energi yang datang kepada kamu, termasuk mungkin energi negatif ya. Salah satunya itu orang-orang yang menyukai kamu tapi dia sudah punya pasangan begitu ya. Nah, jika di sini kamu yang sudah punya pasangan, ya mungkin akan lebih meningkatkan cintanya, karena di sini nantinya kamu akan banyak mendapatkan godaan-godaan. Apalagi kamu sudah punya planning nih, ada planning, ada target. Mungkin kamu punya target nih, aku menargetkan di tahun ini aku menikah. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda itu benar-benar kayak akan terjadi sebuah kabut hitam sebagai ancaman juga bagi kamu ya. Nah, itu kamu harus hati-hati. Bisa jadi semua akan berakhir ending. Hubungan kamu akan berakhir. Makanya jika punya planning, ya udah kamu realisasikan. Oke, kamu realisasikan. Jangan sampai semua itu ditunda-tunda. Jadi bagi kamu yang mungkin sudah punya planning, ya udah segeralah menikah. Mungkin saja tahun ini adalah tahun keberuntungan bagi kamu ya. Karena di sini akan banyak godaan nantinya. Jadi ya berhati-hati. Oke, tapi aku merasakan akan ada sebuah kebahagiaan yang mulai datang. Tapi aku juga melihat kamu akan dilindungi dari orang-orang jahat. Termasuk ini dalam sebuah cinta. Ya, dalam sebuah cinta. Oke, kita akan coba cek dari kartu apa ya? Sebentar. Kalau tarot ya, tarot lagi. Kita coba cek bagaimanakah energi jurnal kamu juga di sini. Kalau dari segi keuangan, aku melihat benar-benar kamu harus berhati-hati juga di tahun ini. Akan ada kerjasama juga terjadi, tapi kamu harus berhati-hati karena ya mungkin di sini uang akan gampang datangnya ke kamu, tapi itu juga akan gampang perginya jika kamu tidak teliti dan selektif gitu ya. Karena beberapa dari mereka-mereka itu ada juga sih tujuannya ingin memanfaatkan kamu. Mungkin dari kerjasama ini dia seperti ingin memanfaatkan ya. Ini ada King of Swords. Beberapa dari kamu ini akan bisa menjadi sosok yang disegani ya, orang yang mungkin dituakan juga,
walaupun umur kamu masih muda, tapi dia menghormati begitu ya. Bisa jadi kamu akan layak menjadi seorang pemimpin. Di tahun ini bagi kamu yang pengen meniti karir ya, itu akan ada kesempatan kamu untuk mengikuti proses-prosesnya. Semoga proses-prosesnya itu bisa kamu lalui sehingga akhirnya kamu akan disegani, kamu akan dihormati ya. Seorang leader di sini bisa jadi ya. Nah, di sini lagi-lagi ada kata the moon. The moon benar-benar di sini harapan-harapan yang tadinya tidak bisa kamu dapatkan, ini akan terwujudkan. Oke. Nah, beberapa dari kamu kalau dari kesehatan, aku melihat kamu harus menghindari pikiran-pikiran yang rumit. Terus ada masalah sedikit kamu jangan pikirin, karena itu akan berpengaruh kepada kesehatan kamu. Apalagi kalau kamu yang punya gejala asam lambung ya, punya gejala vertigo, itu akan benar-benar kambuh gitu loh. Tapi di saat kamu mungkin mengabaikan atau ini masalah nih, ya udah deh aku bisa kok nyelesainnya. Jangan kau pikirin. Apapun masalah itu jangan kau pikirin, emang dipikirin tapi diselesaikan. Sehingga akhirnya kesehatan kamu akan terjaga. Dan buat hidup kamu itu happy selalu. Oke, karena di sini ada Nine of Swords, kamu akan terjebak nantinya banyak gangguan-gangguan yang itu membuat pikiran kamu itu kayak sumpek gitu ya. Tapi dengan kamu benar-benar punya pemikiran yang logis gitu ya, kamu akan bisa mengatasinya. Makanya di sini aku melihat banyak orang-orang yang seperti ingin menghancurkan kamu, dan ini juga membuat kamu ya kayak sakit, nggak tenang jiwanya atau apa ya. Tapi di sini saat kamu merasakan aku harus membuang semua energi ini, maka disitulah bentuk penjagaan Tuhan buat kamu. Ya, ada King of Wands. Nah, di tahun ini kamu akan mulai berani untuk bertindak. Kamu akan berani untuk menentukan atau menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Kalau dulu mungkin kamu kayak ngerasa ada ketakutan ya, ada kekhawatiran. Tapi di tahun ini kamu akan benar-benar siap untuk melangkah ke depan. Apapun halangan dan tantangan yang ada, itu akan bisa kamu lalui. Ya, di sini ada Ace of Cup. Sebuah cinta baru, sepertinya cinta baru ya, akan datang kepada kamu. Jadi cinta baru ini benar-benar akan membuat kamu berbahagia, sangat berbahagia. Bahkan yang aku katakan tadi, jika ada yang ingin berkomitmen, segeralah berkomitmen. Jangan kamu tunda-tunda, karena ini adalah perasaan yang full yang seseorang rasakan terhadap kamu. Nah, jika kamu masih merasakan adanya keraguan, coba ngomong dari hati ke hati. Jangan dibiarin di sini. Oke? Jadi aku ngelihat beberapa dari kamu di tahun ini ya, mungkin di pertengahan tahun, itu akan benar-benar kamu menyadari apa yang harus kamu lakukan untuk mewujudkan semua harapan dan impian kamu itu, sehingga di akhir tahun nantinya kamu tidak akan disibukkan lagi oleh hal-hal seperti ini. Kamu tinggal menjalankan apa yang sudah kamu rencanakan, karena tantangan itu kan pastinya selalu ada ya, tapi kamu akan bisa mengatasinya. Apalagi di sini kamu orang yang selalu dilindungi. Mungkin dilindungi di sini karena apa? Karena perbuatan-perbuatan baik kamu, ya, hal-hal positif yang sudah kamu lakukan, ya, mungkin terhadap orang-orang di sekeliling kamu ya. Kamu menjadi orang yang baik, maka ya itu akan menjaga kamu nantinya. Oke? Nah, jadi teman-temanku, aku ngelihat di sini ya, mungkin di tahun ini kamu akan makin bersinar, tapi makin bersinarnya kamu ya tidak luput juga banyak hal-hal negatif yang mulai mendekat, itu pasti tetap akan ada, tapi aku yakin kamu akan bisa mengatasi ini semua. Oke, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buat negatifnya. Semoga di tahun ini adalah tahun kemenangan buat kamu, tahun kebahagiaan dan tahun kesuksesan kamu ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.